Pemirsa, polisi kembali menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus buka blokir situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Total sudah 16 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Bagaimana pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bisa terlibat dalam perkara terkait situs judi online. Kita akan membahasnya langsung dengan pakar digital forensik Ruby Alamsyah yang bergabung dari luar studio. Mas Ruby, selamat sore. Selamat sore Mbak Kania. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Mas Ruby. Mas Ruby, mudah-mudahan belum bosan nih Mas Ruby untuk membahas seputar kasus ini ya. Terakhir sudah ada 16 tersangka ditetapkan. Dalam dugaan Anda ini jumlahnya ini akan terus berkembang atau seperti apa Mas Ruby? Kemungkinan besar akan berkembang karena memang ada pihak-pihak lain yang mungkin membantu mereka secara langsung maupun tidak langsung, baik dari internal Komdiginya sendiri maupun pihak-pihak lain yang ikut membantu, Mbak. Sejauh ini dari 16 tersangka ini kan ada yang Komdigi, ada yang non Komdigi. Nah, peran-peran yang dimainkan masing-masing pihak ini kira-kira bagaimana nih, Mas Ruby? Ya, kemungkinan besar ada yang dari Komdigi tentunya mereka yang berwenang untuk melakukan pemblokiran berikut dari ketua timnya maupun para operator-operatornya, juga pihak eksternal yang sangat mungkin melakukan yang pertama kali ataupun yang melakukan komunikasi dengan pihak ketiga ataupun pihak bandar judi online tadi. Nah, intinya para pihak ini saling membantu dalam memuluskan rencana jahat mereka untuk melakukan pemufakatan jahat, tidak memblokir beberapa situs judi tertentu yang seharusnya diblokir. Kalau kita bicara di lingkungan kementeriannya dulu begitu, pengawasan internalnya begitu ya, untuk pemblokiran situs judul itu harusnya sampai dengan level apa tuh Mas Ruby? Enggak sih, mestinya sih cuma level eselon 3 ke bawah itu sudah bisa jadi eksekutor gitu ya, operator maupun eksekutor maupun ketua tim gitu. Nggak sampai level tinggi, tetapi memang berjenjang. Kebetulan kami tadi diundang oleh Bu Menteri, sistem mereka juga itu kelihatan bahwa ada di lantai berapa yang melakukan proses penyaringan, apakah ini sebuah situs ilegal atau tidak, lalu dilimpahkanlah hasil-hasil situs-situs yang ilegal tersebut untuk dilakukan pemblokiran kepada tim lain di lantai lain di sistem yang berbeda. Nah, ternyata di sistem yang menerima hasil link-link situs-situs yang ilegal itu akhirnya mereka sadur, untuk terutama yang khusus untuk judi online, dimanfaatkanlah mereka karena adanya celah kurangnya pengawasan yang ketat terhadap aktivitas mereka ataupun terhadap pelaksanaan kewenangan mereka memblokir situs judi online. Karena nggak ada yang mengawasi ataupun kurangnya pengawasan, mereka merasa aman untuk melakukan modus mereka, yaitu memblokir sebagian dan tidak memblokir sebagian dengan mendapatkan insentif ataupun mendapatkan motif ekonomi dari kegiatan mereka tadi, yaitu dari para situs judi online yang tidak mereka blokir, yang mana seharusnya itu dalam tugas mereka sebagai kewenangan mereka untuk memblokir tersebut. Akhirnya tadi misalnya 4.000, ada 5.000 situs mesti diblokir. 4.000 dia laporin bahwa ini sudah diblokir, sedangkan 1.000 lainnya mereka jaga, mereka bina dengan motif untuk mendapatkan keuntungan finansial, karena mereka jaga, akhirnya si bandar-bandar judi online situs-situs tertentu itu membayar kepada oknum-oknum ini. Demikian, Mbak. Jadi disinyalir sudah berapa lama nih prakteknya berjalan seperti itu? Sejak kapan begitu? Ketahuan tidak? Kalau Kominfo sendiri disinyalir mereka sudah mulai mengetahui kegiatan ini 2 bulanan belakangan terakhir gitu ya, sehingga mereka kerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkaplah kasus ini secara terang benderang.
kepastian sejak kapan mereka melakukan operasionalnya itu pasti akan bisa didapatkan setelah proses digital forensik analisis yang dilakukan oleh polisi nanti selesai. Itu akan ketahuan tuh bahwa mereka mulai melakukan modus seperti ini sejak kapan, siapa saja yang melakukan, atas instruksi siapa dan lain-lain, itu akan kelihatan dari hasil digital forensik analisis. Tapi artinya itu bisa terungkap gitu melalui proses digital forensik. Betul sekali makanya. Oke, tapi kalau untuk modusnya seperti apa? Artinya ini sebenarnya siapa sih yang proaktif gitu? Yang apakah dari pemilik situsnya atau dari pihak yang punya kewenangan terlebih dahulu atau seperti apa begitu modusnya itu dimulai begitu? Itu nanti akan ketahuan? Ya itu nanti akan ketahuan baik itu dari pengakuan orang masing-masing pihak ataupun masing-masing tersangka ataupun juga dari komunikasi hasil analisa digital forensik nih, komunikasi mereka pakai email kah, pakai WhatsApp kah, pakai chatting lainnya kah, itu akan terungkap mana siapa yang aktif, siapa yang pasif, siapa yang meminta, siapa yang memberi dan lain-lain, itu akan terungkap secara jelas, secara pasti. Lalu sampai di titik mana level paling tinggi yang ikut membantu atau berperan serta dalam kasus ini akan juga ketahuan. Tidak, pastinya itu sangat mungkin terbuka semuanya secara menyeluruh, Mbak. Scientific investigation yang dilakukan oleh Polri selama ini sudah bisa membuktikan hal tersebut bisa terungkap, Mbak. Jadi ini Anda meyakini bisa jadi momentum untuk bersih-bersih, Mas Ruby? Pastinya, ini momentum bersih-bersih, apalagi kabinet atau Bu Menterinya kebetulan baru, kaget lihat ada situasi seperti ini, akhirnya dia jadikan momen untuk bersih-bersih, baik secara SDM maupun secara teknologi. Yang pasti yang harus diutamakan adalah pengawasan nantinya, pengawasan sistem pemblokiran ini, serta transparansi pemblokiran judi online ini agar bisa diawasi oleh beberapa pihak, baik itu di internal Kominfo sendiri maupun pihak-pihak eksternal lainnya, ataupun mungkin sangat mungkin dilakukan proses transparansi sampai ke publik, di mana misalnya nanti mereka mempublikasi bahwa hari ini, setiap hari ini ataupun tiap minggu atau tiap bulan sudah dilakukan pemblokiran berapa situs, apa-apa saja situsnya, itu masyarakat atau umum bisa melihat, itu bisa saja terjadi. Nanti sedang disiapkan mekanisme transparansi maupun pengawasan yang jauh lebih ketat daripada sekarang. Oke. Tadi Anda sempat diundang gitu oleh Bu Menteri ya, Mas Ruby hari ini? Kebetulan iya, Mbak. Kebetulan iya. Oke. Apa saja yang dibicarakan kalau boleh tahu, Mas Ruby? Ya, intinya beliau berperan aktif. Sekarang Komdiji mau mencari masukan lah dari para praktisi IT, solusi-solusi apa saja sih yang bisa kita sumbangkan kepada Komdiji, lalu agar menjadi benar-benar suatu yang solutif, tidak hanya pemblokiran yang terkesan tidak solutif sampai saat ini, bahkan akhirnya dimanfaatkan oleh para oknum. Nah, intinya beliau mau terbuka, ada masukan apa saja yang terbaik, quick, apalagi beliau ataupun Komdiji ini baru saja mendapatkan tugas baru kan dari Polhukam terkait mereka mendapatkan Desk Keamanan Siber. Desk Keamanan Siber, terus ada isu judi online, akhirnya Bu Menteri itu cukup sigap cepat mencari alternatif solusi yang memang benar-benar menjadi hal yang sangat perlu untuk dilakukan Kominfo saat ini, baik dari pembersihan oknum-oknum SDM-nya maupun perapihan sistem teknologinya, serta memberikan solusi teknologi-teknologi lainnya ke masyarakat yang cepat gitu ya, yang sudah jadi gitu ya, yang bisa disegerakan dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini yang beliau sedang mendapatkan masukan-masukan dari beberapa pihak seperti kami. Lalu dalam waktu dekat beliau akan bersama timnya akan memilih solusi-solusi mana saja yang bisa membantu Komdiji serta optimal hasilnya dirasakan oleh masyarakat. Apa yang kemudian solusi yang Anda berikan,
Anda sampaikan ke Bu Menteri. Karena kalau kemudian kita melihat tadi apa yang disampaikan oleh salah satu anggota Komisi 1 yang mengatakan ini kan peredaran uang judul, ini kan disinyalir ratusan triliun begitu ya. Tapi kemudian kalau kita melihat dari apa yang didapat dari misalnya menjaga situs untuk tidak di take down misalnya, keuntungan yang mereka dapatkan dari menjaga 1.000 saja situs untuk tidak di take down, misalnya keuntungan dari satu situs saja misalnya 8,5 itu kan mungkin ratusan miliar begitu. Sementara yang disinyalir peredarannya itu ratusan triliun. Ini masuk akal atau tidak sebenarnya? Menurut saya sih masuk akal aja, tapi kan belum tentu si pelaku atau bandar judi ini hanya membayar oknum komdiji ini aja. Dia juga bisa membayar ataupun mencari pengamanan-pengamanan lain. Kan operasional mereka tidak bisa berjalan bukan hanya karena pemblokiran toh juga mereka tetap butuh pengamanan dari sisi-sisi lain. Nggak hanya teknologi, tapi memang perputaran uang yang sangat besar yang disebutkan PPATK tadi oleh Komisi 1 DPR itu memang benar adanya demikian. Tapi perlu kita pastikan bahwa perputaran uang tersebut untuk keseluruhan judi online di Indonesia dan berputar selama beberapa bulan tersebut. Nah, masalah si oknum komdiji ini mendapatkan beberapa miliar dalam sebulan atau ratusan miliar dalam setahun, itu menurut saya sih masih masuk akal karena masih ada part-part lain yang perlu menjadi biaya operasional tanda kutip oleh bandar judi online tadi, karena tidak hanya pemblokiran yang harus mereka tangkal ataupun yang harus mereka akali, tetapi banyak parameter-parameter lain agar judi online mereka tetap beroperasi dengan menyentuh seluruh kalangan masyarakat di Indonesia, Mbak. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Ruby telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.